Sulitnya ekonomi membuat warga HTI Rantonaru tak patah semangat. Berjuang menjadi buruh petik buah pinang menjadi salah satu pekerjaan yang dapat menambah penghasilan mereka. Pinang bisa dipanen setelah pohonnya berusia 5 tahun lebih. Dan setiap tahun bisa dipanen hingga 4 kali. Saat panen tiba, satu pohon pinang bisa menghasilkan 20 kg pinang. Pinang adalah salah satu jenis tumbuhan monokotil yang tergolong palem-paleman. Tanaman ini memiliki batang lurus, ramping, dan tingginya bisa mencapai 25 meter. Tinggal di daerah terpencil membuat warga HTI Rantonaru hidup dengan ekonomi yang serba terbatas. Salah satunya adalah Sumarni. Ia terpaksa putus sekolah karena tak ada biaya. Bekerja sebagai buruh menjadi satu-satunya jalan untuk membantu ekonomi keluarganya. Mbak sendiri ini jadi buruh buah pinang ini dari kapan? Udah lama, dari semenjak udah nggak sekolah lagi. Ada berapa tahun, Mbak? 10 tahun. Sekitar 10 tahun. Emang terakhir sekolah kelas berapa? Kelas 6 SD. Sekarang usianya, Mam? 19 tahun. Kenapa alasannya memilih untuk bekerja? Iya, karena orang tua saya udah nggak mampu, nggak punya biaya untuk sekolah. Jadi saya juga kasihan sama orang tua saya. Jadi memilih untuk kerja aja. Apa yang Sumarni inginkan atau ingin harapkan? Supaya pemerintah gitu bisa lebih melihat gitu, jalanan, terus sama pendidikan di sini. Kalau bisa semuanya lah dibangun gitu, agar bisa lebih berkembang di sini. Sebagai buruh petik pinang, Sumarni dan pekerja lainnya dibayar Rp25.000 per hari. Memang masih jauh dari harapan, namun sulitnya pekerjaan membuat mereka hanya bisa pasrah. Sekarang biji pinang sudah terkumpul semua. Saya dan ibu-ibu akan menuju ke tempat pemilik lahan yang kemudian nantinya akan dipotong dan diambil bijinya. Di tangan terampil para buruh, buah pinang dengan mudah dibelah menjadi dua. Selama turun-temurun, masyarakat Indonesia hanya memanfaatkan buah pinang sebagai ramuan yang dimakan bersama sirih. Padahal dari hasil penelitian, jika biji pinang diolah menjadi produk pangan, bisa mengatasi berbagai jenis penyakit. Tak hanya buruh, pemilik kebun pun juga sangat kesulitan untuk menjual hasil pinang mereka. Salah satunya Bu Siti. Setiap panen melimpah, harga pinang anjlok. Bahkan tak laku dijual. Biasanya ini hasil panen pinang ini dikirim kemana? Kadang-kadang ke Babu, tah ke Kola Simpang. Biasanya berapa banyak yang dikirim? 200 kilo, tah 100 kilo, kata itulah. Nah terus kalau ngirim bisa 100 kilo, 200 kilo, itu berapa Bu? Apa? Upahnya? Upahnya. Nah, ongkos RBT-nya per kilo kan, sampai 2.000. Ongkos botnya lagi kan. Orangnya pun sekarang udah naik lah harga ongkos bot pun karena harga minyak naik kan. Itulah, tapi kayak mana kami inilah usaha, nggak ada lain kan. Sekolah kan, maksudnya sedih lah. Kami sekarang. Kenapa sedihnya Bu? Bisa diceritain nggak Bu? Coba. Mikirkan anak sekolah kan. Hasilnya dari sinilah, itulah. Maunya saya kan dibantulah dari pemerintah maunya kan. Karena saya ini sangat susah lah. Maunya enak lah, jalan kayak gini enak kan. Harga barang kami ini mahal, kita minta-minta kan. Sayangnya, harga pinang di pengepul lokal dipatok Rp2.500. Padahal di Kota Langsa, harga bisa mencapai Rp5.000 per kilonya. Tahun 2021, nilai ekspor pinang di seluruh tanah air mencapai 5 triliun lebih. Seharusnya menjadikan pendapatan yang baik bagi para petani. Namun, belum adanya regulasi batas harga terendah di petani membuat harga tak stabil dan cenderung merugikan para petani. Jadi untuk menjemur buah pinang harus kulitnya berada di bawah
kemudian bijinya di atas, dan ini tujuannya supaya cepat kering. Tapi kalau dilihat cuaca buruk seperti ini dan juga hujan, biasanya ini keringnya sekitar 3 sampai 4 hari. Dan kemudian nanti proses selanjutnya adalah pengelupasan. Jadi biji dalamnya ini harus dibuka dan juga diambil baru dijual. Hidup di atas bentang alam yang kaya ternyata tidak mendatangkan sejahtera. Masyarakat hanya berharap pembangunan dan kepedulian agar tak terus berjuang sendiri di negeri yang kaya ini.